Ismail Bolong telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tambang batubara ilegal. Nampak Ismail Bolong mengenakan baju tahanan berwarna oranye bernomor 032. Adapun peran dari Ismail Bolong sendiri dalam kasus tersebut adalah sebagai pengatur jalannya pertambangan yang tidak memiliki izin usaha. Kabarnya Ismail Bolong menjabat sebagai komisaris PT EMP yang tidak memiliki izin usaha penambangan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ex-anggota Saintelkam Polresta Samarinda Ismail Bolong langsung ditahan oleh penyidik Bareskrim Polri pada Rabu 7 Desember dini hari. Pengacara Ismail Bolong Johannes Tobing menjelaskan, penahanan dilakukan penyidik usai melakukan pemeriksaan selama kurang lebih 13 jam pada Selasa 6 Desember lalu. Johannes menjelaskan bahwa ada sekitar 62 pertanyaan penyidik kepada Ismail Bolong terkait tambang ilegal. Johannes mengaku sempat keberatan tentang penahanan terhadap kliennya, apalagi kliennya itu baru diperiksa sebanyak 1 kali. Namun, penyidik beralasan bahwa sebelum melakukan pemeriksaan, pihaknya sudah melakukan gelar perkara terkait kasus tersebut. Adapun penyidik mengungkapkan bahwa kebijakan ini adalah kewenangan penyidik. Selain Ismail Bolong, Bareskrim Polri juga menetapkan 2 tersangka lain. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Kombes Nurul Aziza pada Kamis 8 Desember 2022. Nurul Aziza mengatakan 2 tersangka lainnya yakni berinisial BP dan RP. Tersangka BP berperan sebagai penambang batubara tanpa izin atau ilegal. Sementara RP sebagai kuasa direktur PT EMP yang berperan mengatur operasional batubara dari mulai kegiatan penambangan, pengangkutan, dan penguatan dalam rangka dijual dengan atas nama PT tersebut. Sementara itu, Direktur Eksekutif SARA Institut Muhammad Wildan pun mengapresiasi langkah yang dilakukan Polri dalam upaya mengusut tuntas kasus tambang ilegal Ismail Bolong ini. Menurut Wildan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan membuka tabir di balik kasus Ismail Bolong tersebut. Wildan juga meyakini jika Polri bakal mengusut kasus tersebut dengan transparan dan cermat, sehingga bisa meluruskan asumsi-asumsi liar yang berkembang di masyarakat selama ini.